Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Purwanti dari kelas B2 PGSD non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari teori konstruktivisme. Revolusi konstruktivisme mempunyai akar yang kuat dalam sejarah pendidikan. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Menurut Baharudin 2008. Menurut Glaserfeld dalam Suparno 2012, pengertian konstruktif maksud saya kognitif muncul pada abad ini. Ada dalam tulisan Mark Baldwin dan secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun bila ditelusuri lebih jauh, gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya sudah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia. Dialah cikal bakal konstruktivisme. Pada tahun 1710, Vico dalam De Antiquissima Italorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaannya. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Bagi Pico, pengetahuan selalu menunjuk kepada struktur konsep yang dibentuk. Ini berbeda dengan kaum empiris yang mengatakan bahwa pengetahuan itu harus menunjukkan kepada kenyataan luar. Menurut Pico, pengetahuan tidak lepas dari orang atau subjek yang tahu. Pengetahuan merupakan struktur konsep dari pengamat yang berlaku, akan tetapi menurut banyak pengamat, Pico tidak membuktikan teorinya. Cukup lama gagasan Pico tidak diketahui orang dan seakan dipendam. Karakteristik belajar dengan pendekatan konstruktivisme menurut Salapin 1997 itu ada 4. 1. Proses top down yang berarti bahwa siswa mulai dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan selanjutnya memecahkan dan menemukan bersama guru atau dengan bantuan guru keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk menuliskan suatu susunan kalimat dan baru diminta untuk belajar tentang mengeja dan tata bahasa dan tata baca. Yang kedua adalah pembelajaran kooperatif, yaitu siswa diajarkan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Ketiga adalah generative learning atau pembelajaran generatif, yaitu belajar itu ditemukan meski apabila kita menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka harus melakukan operasi mental dengan informasi itu untuk membuat informasi masuk ke dalam pemahaman mereka. Nah, selanjutnya yang keempat, pembelajaran dengan penemuan, yaitu siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk menjadi mereka sendiri. Implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran terbagi menjadi beberapa fase, yaitu orientasi, merupakan fase untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik memperhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran.
Yang kedua, eliksitasi merupakan fase membantu peserta didik menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka. Yang ketiga adalah rekonstruksi ide. Dalam hal ini, peserta didik melakukan klarifikasi dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain. Lalu yang keempat, aplikasi ide. Dalam fase ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk peserta didik perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Yang kelima adalah review. Dalam fase ini memungkinkan peserta didik mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jadi kesimpulannya adalah teori konstruktivisme adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta, memahami, dan makna sesuatu dari apa yang dipelajari dengan bantuan guru atau yang lainnya. Pendekatan, pengajaran, dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme akan memberi peluang pada guru untuk memilih kaidah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid yang dapat menentukan sendiri masa yang diperlukan dan memperoleh suatu konsep atau pengetahuan. Guru dapat membuat penilaian sendiri dan menilai kefahamannya tentang suatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. Selain itu, beban guru sebagai pengajar akan berkurang. Guru lebih bertindak sebagai pemudah cara atau fasilitator. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.